Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ya ke bab 6 bagian B tentang perjuangan mempertahankan NKRI. Nah, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak berarti para penjajah mau dengan mudah melepaskan Indonesia dari genggaman mereka. Nah, untuk mempertahankan NKRI dilakukan bela negara dalam bentuk perjuangan fisik dan diplomasi. Yaitu pertama ya seperti pertempuran 5 hari di Semarang. Ya, ini adalah perjuangan fisik mempertahankan NKRI pada saat terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Nah, peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang itu memberontak ketika hendak dipindahkan. Maka terjadilah pertempuran 5 hari ya di Semarang. Selain pertempuran di Semarang, di sini juga ada peristiwa pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, di sini dilatar belakangi karena kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Net Hands East, atau kurang lebih dalam disingkat AFNAI ya gitu. Di situ ada di halaman 154 ya. Di sini pasukan itu dipimpin oleh Brigjen AWS Malabai. Nah, awalnya sekutu ini menjamin tidak ada pasukan Belanda yang membonceng mereka. Nah, serta tugas mereka ini terbatas melucuti tentara Jepang saja. Namun, pihak sekutu justru menyerang penjara Kalisosok tanggal 26 Oktober. Nah, di sini kurang lebih peristiwa di mana rakyat Surabaya ini mempertahankan kota itu dengan gigi. Jadi ini semuanya rakyat Surabaya melakukan pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Ya, pertempuran Ambarawa ini menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman, di mana memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Battle. Ya, jadi pada peristiwa pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945 antara TKR dengan sekutu. Namun pertempuran ini berhenti dan dilakukan gencatan senjata dengan sejumlah syarat, antara lain tidak ada tentara NICA dalam sekutu. Nah, ini di sini tertanggal ya pasukan TKR yang dipimpin oleh Mayor Suparto menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Ya, bisa kalian lihat di layar handphone kalian ya, itu ada peristiwa tersebut. Dan pemimpin pasukan di Purwokerto ini meninggal pada tanggal 26 November 1945. Perlawanan diteruskan oleh Kolonel Sudirman. Sejak tanggal 12 Desember 1945, pasukan Sudirman menggempur Ambarawa. Akhirnya pada tanggal 15 Desember pasukan sekutu berhasil dihalau mundur dari Ambarawa hingga ke Semarang. Oke, selanjutnya di sini ada peristiwa pertempuran Medan Area. Ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Oke, ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 ya, di mana pasukan sekutu ini mendarat di Belawan Medan yang dipimpin oleh Brigjen Kelly. Nah, pasukan ini ternyata dibonceng oleh pasukan Nica, di mana Belanda disiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Ya, lalu di sini sekutu kemudian membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Di sini pertempuran ya Medan Area ini adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, kalian bisa melihat tabel detailnya ya di layar handphone kalian atau di dalam buku paket kalian halaman 156. Dan insiden ini terjadi pada tanggal 13 Oktober. Jadi sebuah tempatnya di mana? Yaitu di hotel di Jalan Bayi. Ya, selanjutnya pertempuran itu terjadi di berbagai tempat ya, selain di Jalan Bali, yaitu menyebar di kota lain seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Lalu tanggal 18 Oktober ini sekutu ini mengeluarkan ultimatum ya, agar pasukan Indonesia menyerahkan senjata. Dan pada
tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang sejumlah papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Dan kalian bisa melihat atau digarisbawahi di sini ya di halaman 156. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Dan ini paling lambat negara atau warga Indonesia disuruh untuk meninggalkan kota Bandung paling lambatnya itu pada tanggal 29 Oktober 1945. Namun rakyat Bandung itu tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Nah, pada tanggal 23 Maretnya, Sekutu ini kembali mengeluarkan ultimatum atau peringatan agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung. Dan di sini bisa anak-anak lihat di halaman 157 ya. Akibat tindakan ini, pasukan Sekutu mengalami kesulitan akomodasi dan logistik di kota Bandung. Peristiwa yang keenam yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Ya, ini terjadi karena pasukan NICA mulai bertindak sewenang-wenang ya, serta menahan sejumlah tokoh RI sehingga mengundang reaksi dari masyarakat Manado. Nah, sejak akhir tahun 1945, pasukan AFNI menyerahkan kekuasaan kepada NICA dan meninggalkan Sulawesi Utara. Nah, pada pasukan NICA ini kemudian mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh RI. Nah, pada tanggal 14 Februarinya 1946, rakyat Manado ini berhasil menyerbu lokasi NICA dan membebaskan para tokoh Indonesia yang ditawan. Nah, hari itu serta spontan ya, para perjuang mengambil bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru, merobek warna birunya dan mengibarkannya sebagai bendera merah putih. Nah, para pejuang lain mengikuti tindakan itu. Nah, kejadian itu menandai peristiwa Merah Putih di Manado.